Hai, berjumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat, yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selamat belajar! Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Amatilah kegiatan ekonomi seorang pengrajin gerabah. Seorang pengrajin gerabah akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang pengrajin gerabah telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa ini bisa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Dan bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Dan keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selain pengrajin gerabah, masih ada petani dan peternak yang melakukan kegiatan produksi. Yang pertama adalah petani. Petani melakukan kegiatan produksi yaitu dengan menggarap sawahnya yang kemudian akan menghasilkan padi atau sayuran yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Begitu juga dengan peternak. Peternak juga melakukan kegiatan produksi. Seorang peternak akan merawat hewan ternaknya sehingga akan menghasilkan telur, daging maupun susu dan kemudian akan kita konsumsi. Kemudian ada juga penjahit. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang penjahit adalah membuat pakaian. Seorang penjahit akan membuat pakaian yang akan kita gunakan sehari-hari. Contoh produsen lainnya adalah koki atau juru masak. Seorang koki atau juru masak akan melakukan kegiatan produksi, yaitu membuat makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh para konsumen. Kemudian, kegiatan produksi juga dilakukan dengan skala besar. Contoh kegiatan produksi yang dilakukan dalam skala besar adalah pabrik. Contohnya adalah pabrik kendaraan bermotor, pabrik makanan, pabrik sepatu, pabrik barang-barang elektronik, dan tentunya masih banyak pabrik lain yang memproduksi barang untuk kebutuhan para konsumennya. Yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut
dihasilkan di suatu daerah, dan pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan ini yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika istirahat. Ada yang jajan di kantin dan ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal dari rumah termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya yang menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Jadi, konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Hal ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Contoh lain kegiatan konsumsi adalah menggunakan jasa transportasi atau angkutan, baik secara offline ataupun yang dipesan melalui aplikasi online. Berbelanja atau membeli barang-barang keperluan rumah tangga juga termasuk kegiatan konsumsi. Memakan makanan baik yang dibeli di pedagang keliling, di warung maupun di restoran. Berikutnya adalah mencukur rambut di tukang cukur atau di salon. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, tentunya sekarang kalian telah memahami dan mengetahui bahwa kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.